Di kegelapan malam, Sumanto, seorang penjaga mercusuar, menjalani tugasnya. Mengenakan pakaian dinas dan lampu senter yang melingkar di kepala, Sumanto memulai pekerjaan dengan menyalakan genset berbahan bakar diesel. Selesai menghidupkan genset, Sumanto melanjutkan dengan menaiki ratusan anak tangga untuk memastikan lampu yang berada di ujung mercusuar memancarkan cahaya. Cahaya lampu di mercusuar Pulau Rakit, Indramayu, Jawa Barat merupakan bagian yang sangat krusial dalam bangunan menara setinggi 65 meter ini. Sinar lampu yang hanya dinyalakan pada malam hari itu berfungsi sebagai navigasi kapal-kapal laut yang melintas, agar tidak tersesat dan terhindar dari karang dan daerah laut yang dangkal. Karena itulah, Sumanto harus memeriksa setiap elemennya bekerja dengan normal dan tidak bermasalah. Namun, saat melakukan tugasnya malam itu, pria yang sudah 5 tahun menjadi penjaga menara mercusuar di pulau yang tak berpenghuni ini menemukan sedikit kendala. Lampu yang seharusnya berpijar setiap 30 detik itu tiba-tiba tidak menyala. Penyebabnya adalah salah satu kabel terlepas dan harus kembali diikatkan agar lampu di ujung mercusuar bisa kembali memancarkan cahaya. Menara suar yang masih berdiri kokoh di Pulau Rakit dibangun oleh orang Belanda bernama Z.M. Willem semasa menjajah kepulauan Indonesia di tahun 1872. Wajar saja jika beberapa potongan besi sudah terlihat berlubang dan karat, akibat termakan usia 140 tahun lamanya. Dan sampai sekarang ternyata untuk tiang-tiangnya saja masih kokoh. Hanya ada beberapa titik yang sudah berlubang itu ada, itu karena sudah berkarat. Tapi untuk tiang-tiangnya masih kuat sekali. Nah ternyata besi yang mungkin dari Belanda, itu yang sampai saat ini masih terbaik. Itu karena besi yang peninggalan itu belum pernah direnovasi, tapi besi-besi yang baru sudah banyak yang direnovasi. Mengemban tugas di sebuah pulau yang tak berpenghuni tentu saja terkadang membuat Sumanto merasa kesepian. Bahkan, pria paruh baya ini kerap lupa hari dan tanggal saking jarangnya berkomunikasi. Untuk membuang rasa jenuh, Sumanto biasa mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik dan menengguk kopi yang setiap hari menjadi kawan setianya. Selain kebiasaan tersebut, Sumanto juga melakukan hal-hal yang bisa mengusir kebosanan seperti menjaga dan melestarikan hutan bakau atau hutan mangrove yang ada di Pulau Rakit. Rutinitas seperti inilah yang membuat kelestarian hutan mangrove
tetap terjaga dan mampu menahan pasir agar tidak terjadi abrasi atau pengikisan pantai karena tenaga gelombang laut yang besar. Itu satu kebanggaan buat saya kalau mangrove itu jadi tambah banyak. Pulaunya tambah luas. Nah itu. Dan itu pun bisa mendatangkan yang lain-lainnya seperti dengan bertambahnya terumbu-terumbu karangnya, bertambahnya rumah-rumah ikan. Dengan terlindungnya pulau ini otomatis bertambah pula tambah pula rumah-rumah ikan itu nantinya. Kesadaran cinta lingkungan serta menjalani profesi sebagai penjaga menara suar yang juga merupakan aset negara bisa dilakukan dengan baik oleh Sumanto. Tentu saja, hal ini membuat kita bercermin dan mengoreksi diri. Sudah sejauh mana andil dan tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dan merawat aset negara seperti yang dilakukan oleh Sumanto?